Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya beragam informasi akan kami suguhkan untuk Anda bersama saya Drianti Sulaiman dan saya Usutun Hasana. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Ikatan Wanita Tionghoa Indonesia Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu berkunjung ke kota Parepare dan diterima langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH, dan menurutnya kunjungan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam pemerintahannya. Ikatan Pengurus Wanita Tionghoa Indonesia atau IWATI Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan di kota Parepare. Kunjungan pengurus IWATI Provinsi Sulawesi Selatan tersebut didampingi Ketua Dewan Pembina IWATI Sulawesi Selatan Apiati Amin Syam dan diterima Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan dan sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kota Parepare di Auditorium B.J. Habibie pada Kamis 13 Januari 2022. Ketua IWATI Provinsi Sulawesi Selatan, Lucia Wijaya, merasa terhormat atas penerimaan Wali Kota Parepare bersama jajarannya. Dalam kesempatan tersebut juga diungkapkan visi misi IWATI yang mengedepankan pembauran. Visi misi kita itu adalah pembauran, Pak. Jadi tidak ada sekat-sekat antara suku ini, suku ini. Karena kami semua ini adalah orang Indonesia, Pak. Kami selalu tekankan kepada saudara-saudara suku Tionghoa, baik dari bapak-bapaknya, baik ibu-ibunya, baik anak-anaknya, bahwa kita harus mencintai Indonesia. Indonesia adalah negara kita, di mana kita lahir, di mana kita tua, di mana kita bersekolah, saya bilang begitu. Jadi mari kita merasa bahwa kita Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengungkapkan apresiasinya atas visi misi Ikatan Wanita Tionghoa Indonesia. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa kunjungan IWATI di Kota Parepare menjadi catatan tersendiri dalam pemerintahannya. IWATI, saya berkeyakinan sekali, punya visi misi ke depan. Nah, kalau kita mendengar tadi pembauran, memang pembauran pernah sangat menjadi opini dan isu sentral. Masih zaman Orde Baru, pembauran. Nah, masuk era reformasi bukan lagi istilah pembauran, tapi kerukunan umat beragama. Ini lebih bermakna dan lebih luas lagi karena ada kata agama. Kalau sebelumnya adalah pembauran, bagaimana ada interaksi, bagaimana tidak ada batasan, bisa saling membangun sebagai warga negara yang terikat pada negara kesatuan Republik Indonesia atau kebinekaan umat. Saya jujur mengatakan kepada kita semua, segenap pengurus dan rombongan IWATI, sangat berharga dan bernilai, dan ini akan menjadi catatan tersendiri dalam pemerintahan Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi pertama terkait ular sanca sepanjang 6 meter yang menghebohkan warga di kawasan padat penduduk di Cempai, Kota Parepare. Ular sanca yang diduga kelaparan ini sempat masuk ke rumah salah satu warga dan langsung dievakuasi petugas damkar. Petugas pemadam kebakaran bersama warga mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 6 meter. Sebelumnya, ular sempat masuk ke rumah salah satu warga di kawasan padat penduduk Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan beruntung warga yang belum tertidur sempat menyadari kemunculan ular. Tim unit penyelamatan pemadam kebakaran Kota Parepare yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi ular sanca tersebut. Ular muncul dari salah satu selokan dekat dari rumah warga dan diduga dalam keadaan lapar serta sedang mencari mangsa. Dari selokan, pas dia mau masuk ke rumah warga sempat kasih telepon ke damkar.
Itu sempat masuk dalam rumah? Iya, sempat masuk dalam rumah. Itu tadi proses evakuasinya bagaimana? Jadi kami sama warga setempat mengevakuasi ular tersebut dengan ada tim memang khusus penyelamatan dangkal yang bidangnya menangani ular. Ini panjangnya ular sendiri? Panjangnya ular ini ada 6 meter, sudah bisa makan anak kami. Oh, sudah bisa makan hewan ya. Oke, tapi katanya ular ini belum sempat memakan ternak warga atau apa ya? Belum. Ini kan ular ini keluar dari selokan ini karena lagi lapar-laparnya, jadi dia keluar ke selokan mau masuk ke rumah warga mencari makanan. Selanjutnya, pihak damkar akan melepas liarkan kembali ular sanca tersebut sambil berkoordinasi dengan pihak terkait. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Setiap pekan di hari Jumat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare mengikuti rapat kerja nasional secara virtual dan di dalamnya terdapat pemaparan inovasi yang dilakukan masing-masing Disduk Capil yang dianggap melampaui target nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia secara terintegrasi, baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi maupun Kabupaten Kota, setiap hari Jumat di setiap pekan mengikuti rapat kerja nasional secara virtual melalui Zoom. Dalam rapat kerja nasional ini, dilakukan pemaparan inovasi yang dilakukan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota yang dianggap melampaui target nasional. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah mengisi acara Dukcapil Belajar pada pekan kedua bulan Desember 2021 kemarin dengan mengangkat tema Tuntas Layanan Admin Duk 10 Menit. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang ditemui pada Jumat 14 Januari 2022. Adi Hidayah Saputra menjelaskan, guna menambah pengalaman, jajaran Disduk Capil Kota Parepare secara bergantian sesuai tugas dan fungsi masing-masing bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia rutin mengikuti kegiatan Dukcapil Belajar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Seperti yang berlangsung baru-baru ini, sejumlah staf Disduk Capil Kota Parepare menyimak paparan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Republik Indonesia terkait rencana penerapan digital ID. Dalam rapat kerja nasional ini dilakukan paparan inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang dianggap melampaui target nasional. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah mengisi acara Dukcapil Belajar pada pekan kedua di bulan Desember tahun 2021 dengan mengangkat tema Tuntas Layanan Admin Duk 10 Menit. Dan untuk menambah pengalaman sharing informasi bersama Dukcapil se-Indonesia, maka setiap pekan teman-teman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti kegiatan Dukcapil Belajar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim penggerak PKK berkolaborasi dengan Disduk Capil Parepare melakukan perekaman dan penerbitan kartu identitas anak di sejumlah sekolah yang ada di Kota Parepare. Tim penggerak PKK Kota Parepare melalui Pokja 2 berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menyelenggarakan perekaman dan penerbitan kartu identitas anak di sejumlah sekolah yang ada di Kota Parepare. Kegiatan kolaborasi ini mulai dilaksanakan sejak Senin 10 Januari sampai dengan Kamis 20 Januari mendatang. Ketua Pokja 2 PKK Kota Parepare Siti Rahma Amir mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan guna memastikan anak-anak di Kota Parepare telah memiliki kartu identitas anak atau KIA, seperti yang baru-baru ini dilakukan di UPTD SD Negeri 35 Kota Parepare. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare berhasil menerbitkan 63 kartu identitas anak. Jadi kegiatan yang dilakukan Pokja 2 PKK Kota Parepare adalah bagian daripada sinergitas antara PKK dengan dinas terkait. Yang dilaksanakan sekarang adalah perekaman kartu identitas anak. Jadi sasaran yang ingin dicapai memastikan bahwa seluruh anak di Kota Parepare telah memiliki kartu identitas anak. Nah, untuk itu dilaksanakan ini sampai dengan jadi pelaksanaannya bertahap.
dilakukan setiap hari sampai dengan hari Jumat. Adapun target daripada SD sekolah dasar yang akan dilakukan perekaman KIA itu dimulai dari Senin sampai 20 Januari 2022 dengan target sasaran beberapa sekolah dasar di Kota Parepare. Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare mengungkapkan, sinergitas antara pemerintah kota dengan TP PKK Parepare melalui Pokja 2 ini dalam rangka pencapaian target nasional pemenuhan dokumen kependudukan kepada masyarakat, sekaligus sebagai wujud dukungan tim penggerak PKK Kota Parepare dalam pemenuhan Kota Parepare sebagai kota layak anak. Bahwa kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian target nasional pemenuhan dokumen kependudukan kepada masyarakat senantiasa bersinergi dan berkolaborasi bersama seluruh pihak. Dan dalam kesempatan ini kami bersama Pokja 2 tim penggerak PKK Kota Parepare melakukan perekaman dan penerbitan kartu identitas anak sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh negara yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan dan mengakses pelayanan publik, sekaligus sebagai wujud dukungan tim penggerak PKK Kota Parepare dalam pemenuhan Parepare sebagai kota layak anak yang salah satu kriterianya adalah pemenuhan hak sipil anak. Hingga saat ini, realisasi capaian perekaman dan penerbitan kartu identitas anak di Kota Parepare berada pada angka 78% dari sekitar 48.000 anak usia 0 hingga 17 tahun dan belum menikah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare optimis di tahun 2022, cakupan kepemilikan kartu identitas anak di Kota Parepare bisa mencapai angka 90%. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk menekan kerugian akibat dampak dari naiknya harga minyak goreng, para penjual gorengan terpaksa menaikkan harga jual dagangannya. Berikut liputan selengkapnya. Imbas kenaikan harga minyak goreng berdampak pada penjual gorengan di Kota Parepare. Kenaikan harga ini dikeluhkan pedagang lantaran ongkos produksi untuk membuat gorengan menjadi naik. Seperti salah satu penjual gorengan di Jalan Baumas CP Hasnawati, mengeluhkan harga minyak goreng yang tinggi beserta bahan lainnya seperti terigu, cabai, serta kol yang memaksanya untuk menaikkan harga dagangannya. Bahkan kenaikan itu dirasakan hingga 1 bulan terakhir. Untuk menekan kerugian, pedagang ini lebih memilih menaikkan harga ketimbang mengurangi ukuran dagangan. Jika dulunya harga tahu isi dibanderol seharga Rp1.000 per biji, maka saat ini dijual menjadi Rp5.000 per 4 biji. Meski konsekuensinya harus menerima komplain dari para pelanggan. 5.000, 1.001. 1.001 dulu. Nah, ya, terus sekarang ini 4 semua 5.000. Itu kenapa? Itu karena bahan-bahannya juga naik semua tuh, biar minyak apanya naik semua, bawangnya. Sekarang kan bawang Lombok naik juga. Dulu kan berapa itu? Sekarang naik lagi 80.000 1 kilo. 42. Berapa hari ini naik harga gorengan? Ada berapa 1 bulan deh? 1 bulan ya. Dalam kondisi itu, Hasnawati mengharapkan agar harga minyak goreng bisa segera turun kembali, sehingga harga dagangannya kembali stabil dan tak membuat omsetnya anjlok. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, setelah berhasil melampaui target vaksinasi di Kota Parepare, kini Polres Parepare kembali menggenjot vaksinasi untuk lansia sebagai persiapan untuk melaksanakan vaksinasi booster di Kota Parepare. Polres Parepare telah melakukan persiapan untuk melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster di Kota Parepare. Salah satunya dengan menggenjot capaian vaksinasi lansia yang belum menemui capaian untuk persyaratan vaksin ketiga sesuai instruksi Presiden. Kegiatan vaksinasi berlangsung dari pagi hingga siang hari, bertempat di halaman kantor Polres 2 Kota Parepare pada Jumat 14 Januari 2022. Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah mengatakan, kegiatan vaksinasi ini dilakukan serentak dan dipantau Kapolri di Maluku. Sasaran vaksinasi yakni vaksin 1 bagi lansia dan vaksin kedua bagi masyarakat umum.
untuk vaksinasi lansia ini karena adanya instruksi vaksinasi booster. Sementara salah satu untuk syarat pelaksanaan vaksinasi booster adalah daerah tersebut minimal 60% lansia sudah tervaksin. Ini melaksanakan vaksinasi 1 untuk lansia dan juga vaksinasi 2 untuk yang sudah divaksinasi 1 di beberapa hari yang lalu. Nah, kalau untuk lansia karena kita ada instruksi juga untuk booster karena salah satu untuk pelaksanaan booster adalah lansia minimal 60% sudah tervaksin. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak sekolah yang ada di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare menerima bantuan bus sekolah yang diserahkan langsung oleh Hamka Bacokadi yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Pemerintah Kota Parepare menerima bantuan berupa 1 unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Bantuan ini diserahkan langsung Hamka BKD yang juga anggota Komisi 5 DPR RI kepada Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH di Auditorium B.J. Habibie, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis 13 Januari 2022. Bantuan bus tersebut merupakan realisasi aspirasi yang diusulkan Hamka BKD, anggota Komisi 5 DPR RI kepada pemerintah Kota Parepare melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai bentuk kepedulian atas anak-anak sekolah di Kota Parepare. Parepare alhamdulillah telah mendapatkan 1 unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan yang tentu dirintis, difasilitasi dan lain sebagainya oleh Bapak Hamka BKD. Nah, hari ini sudah diserahkan dan ini suatu bentuk penerimaan sekaligus penghargaan dan rasa syukur dan terima kasih saya kepada anggota DPR RI Bapak Hamka BKD dari fraksi Golkar telah peduli dan perhatikan anak-anak didik kita di Kota Parepare ini dan secara khusus dan istimewa ya ini bukan dapilnya beliau. Nah, ini jadi sebenarnya paradigma seperti ini harus diterapkan dan tentunya ini terwujud karena jiwa nasionalisme. Jangan dia hanya perhatikan dapilnya, tapi sesungguhnya masih ada warga masyarakat yang butuh sentuhan. Nah, ini beralasan sekali karena selama ini kita tidak pernah mendapat bantuan bersekolah dari mereka-mereka yang selayaknya menyentuh daerah dapilnya. Seperti itu intinya. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Golkar Hamka BKD sangat mengapresiasi sosok Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, yang dinilainya salah satu sosok wali kota yang sangat kreatif dan punya inisiatif yang sangat tinggi, khususnya dalam membangun Kota Parepare. Ini Pak, sehingga kenapa Parepare mungkin menjadi salah satu bentuk perhatian yang diberikan bersama. Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Wali tadi, sebenarnya ya dalam aturan atau undang-undang daerah pemilihannya orang itu sebenarnya bisa di seluruh Indonesia, nasional bisa. Cuma memang menjadi skala prioritas tentu konstituen masing-masing. Ya. Tidak ada yang tidak membenarkan atau ada aturan yang dilanggar kalau aspirasi saya itu ke Parepare. Tidak ada aturan yang dilanggar. Kepada seluruh Indonesia pun. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya edisi Sabtu 15 Januari hingga Minggu 16 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada pukul 11 pagi, cuaca diperkirakan berawan.
Pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada Minggu pagi, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 20 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Jumat 14 Januari 2022 pukul 9:26 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Dan saya Drianti Sulaiman, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.